ibadah dalam IHMPT tanggal 24 Januari 2021. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Ya, kita akan buka ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 47 bait 1, Kau yang layak. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Kau telah membangunkan kami dan kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami di ibadah secara online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Sekarang kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji nama Tuhan dengan lagu dari Kidung Muda Mudi 52 bait yang pertama. Firman-Mu Tuhan adalah kebun, dan kata-kata selanjutnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Sally di ibadah Minggu tanggal 24 Januari 2021 untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus untuk kita dimampukan mengerti maksud dari firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh bersekutu bersama, memuji, memuliakan, serta membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, walaupun kami harus melalui online YouTube LK Teruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi, tapi kami boleh tetap bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Mampukan kami dan layakan kami Tuhan, agar kami boleh menerima Roh Kudus-Mu dan dimampukan untuk mengerti maksud dari firman-Mu di
pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, berikan hikmat agar apa yang boleh keluar dari mulut hamba sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Berkati adik-adik kami Tuhan, inilah doa kami, berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kakak akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahu hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Terpujilah firman Tuhan. Amin. Ya, apa kabar adik-adik? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, dan walaupun masih bergumul di tengah pandemi COVID-19 ini, kita boleh tetap dikuatkan, boleh diberikan sukacita, dan Tuhan boleh selalu menyertai kehidupan kita. Ya adik-adik, cukup menarik perikop kita di pagi hari ini. Kita boleh melihat suatu kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan memang di perikop kita pagi hari ini adalah runtutan setelah Tuhan Yesus melakukan khotbahnya di bukit. Seperti yang bisa kita lihat di ayatnya yang pertama, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Begitu adik-adik. Lalu di ayatnya yang kedua A, kita boleh melihat, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Di sini adik-adik, kita boleh lihat bahwa ada seorang penyakit kusta yang menderita penyakit kusta datang kepada Yesus setelah ia melakukan khotbah di bukit. Nah, seperti yang adik-adik tahu dan kita boleh semua tahu bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang memang pada saat itu orang yang mengidap penyakit kusta tersebut adalah orang-orang yang akan dikucilkan dari masyarakat, atau pada zaman itu memang orang-orang yang dikucilkan dari sebagian masyarakat lain. Jadi kusta ini adalah penyakit kronis, di mana penyakit kronis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Adik-adik boleh search di Google, dan itu mempengaruhi kulit, mata, dan hidung. Dan juga pastinya kerusakan saraf apabila itu sudah sangat kronis. Dan nantinya itu akan menimbulkan bercak-bercak merah, dan itu akan membuat penderitanya mati rasa, serta lemas pada tangan dan kaki. Adik-adik boleh googling itu di Google tentang penyakit kusta untuk lebih detailnya. Yang pasti penyakit ini adalah penyakit kronis, sehingga pada zaman itu orang-orang banyak mengucilkan para penderita kusta. Begitu adik-adik. Dan di ayatnya yang kedua ini kita boleh lihat bahwa orang kusta ini datang kepada Yesus. Dia tidak, di sini yang menarik adalah dia tidak mempedulikan orang-orang yang mengucilkan dia, tapi kesungguhan dia mau berjumpa dengan Yesus. Maka dari itu dia datang menghampiri Tuhan Yesus pada saat itu. Dan yang boleh kita lihat lagi di sini menariknya adalah lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Luar biasa ya adik-adik ya. Si penderita penyakit kusta ini, dia mau berjumpa dengan Yesus
Walaupun dia tahu dia dikucilkan, tetapi dengan penuh kesungguhan dia mau datang kepada Yesus dan sujud menyembah dia. Sujud menyembah ini adalah tanda di mana si penderita penyakit kusta ini dengan penuh kesungguhan dan rasa hormat serta sebagai tanda dia mau berserah kepada Tuhan. Untuk itu dia datang mau berjumpa Yesus dan sujud menyembah dia. Kita bisa lihat sungguh contoh yang luar biasa baik kepada orang yang dikucilkan pada zaman itu. Begitu adik-adik. Lalu di ayatnya yang ke-2b, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sungguh luar biasa kesungguhan, dan itu adalah perkataan iman dan percaya orang tersebut, orang penyakit kusta tersebut. Dia dengan penuh keyakinan, dia dengan penuh iman dan kepercayaan, dia percaya, dia mau datang berjumpa dengan Yesus, dia mau berserah, dan dia mau rendah hati tunduk kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupannya, mempercayakan dirinya bahwa dirinya akan sembuh jika Tuhan mentahirkan dia. Sungguh luar biasa rendah hati, sungguh luar biasa iman dan percaya yang dia punya pada saat itu. Dan adik-adik patut mencontoh si orang penyakit kusta ini. Itu di ayatnya yang kedua. Lalu kita bisa lihat kembali di ayatnya yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Di sini kita boleh lihat bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan sungguh melihat kesungguhan si orang penyakit kusta ini. Kesungguhan bahwa dia percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Bahwa Tuhan Yesus yang penuh kuasa mampu menyembuhkan dia, mampu mentahirkan dia. Lalu apa adik-adik aplikasi yang boleh kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari melalui firman ini? Kakak mencatat 5 hal yang penting yang boleh kita ambil dari perikop di pagi hari ini. Di poin yang pertama, adik-adik boleh tahu bahwa di sini adalah pergumulan, kita bisa lihat adalah pergumulan yang dihadapi oleh si penderita penyakit kusta ini. Dia pertama kali mau datang, orang yang pertama dia datangi adalah Tuhan Yesus. Adalah Yesus yang baru turun dari khotbah di bukit. Dia adalah orang pertama si penderita kusta ini datangi. Lalu untuk kita, anak-anak Kristus, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi pergumulan, kakak mau tanya, siapa orang pertama yang adik-adik datangi ketika adik-adik merasa pergumulan yang adik-adik hadapi itu sungguh berat? Ketika adik-adik mengalami permasalahan yang datang dalam kehidupan adik-adik, siapa orang pertama yang adik-adik datangi? Kakak tidak tahu siapa, itu adik-adik boleh jawab di dalam diri adik-adik sendiri. Yang pasti yang boleh kita lihat dan yang boleh kita contoh dari si penderita sakit kusta ini adalah orang pertama kali yang ia datangi ketika dia dikucilkan, ketika dia mengalami sakit kusta, yaitu adalah Tuhan Yesus. Karena dengan penuh keyakinan dan yakin serta iman percayanya bahwa dia mampu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Tuhan menjawab. Nah, di sini kita mau belajar untuk kita apapun masalah yang kita hadapi, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir, tetap Tuhan adalah orang pertama yang harus kita jumpai dan datangi ketika kita dalam pergumulan, karena kita yakin dan percaya Tuhan mampu untuk memulihkan dan menolong kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah Tuhan melihat kesungguhan dan sikap hormat kita
Sikap hormat yang seperti apa? Contohnya bisa kita lihat tadi yang di ayatnya yang kedua. Maka datanglah seorang kusta tersebut kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Padahal si orang kusta ini tidak mengenal Yesus secara utuh. Tetapi dengan penuh kesungguhan dan yakin, dia bahkan mau untuk bersikap hormat dengan bersujud menyembah kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menjadi orang pertama yang ia datangi, dan ia belum kenal sama sekali, tapi dengan penuh kesungguhan, dia datang dengan penuh sikap hormat melalui sujud dan menyembah Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Terkadang kita melakukan ibadah, contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan ibadah biarpun sekarang kita melalui online, tapi kita tidak menghormati Tuhan. Kadang kita mengikuti ibadah hanya untuk absen tujuannya, atau hanya untuk supaya nggak dimarahin mama dan papa, atau untuk nilai, atau di saat kita mengikuti ibadah kita tidur-tiduran, tidak dengan sikap sempurna, atau di saat kita berdoa kita malah bercanda, atau kita malah tidak sungguh-sungguh. Nah, yang di sini yang mau Tuhan adalah Tuhan mau melihat kesungguhan dan sikap hormat kita ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan. Jadi mulai minggu depan adik-adik, kalau misalnya adik-adik sekarang masih mengikuti ibadah dengan tidur-tiduran, dengan tidak penuh kesungguhan, dengan tidak sikap sempurna, minggu depan kita belajar bersama adik-adik untuk kita boleh bersungguh-sungguh dan hormat ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa maupun dalam ibadah. Poin ketiga adik-adik, di sini kita boleh lihat, sangat terlihat dari ayatnya yang pertama sampai yang keempat bahwa orang kusta ini adalah orang yang beriman dan percaya. Dia percaya dan yakin bahwa penyakit yang ia derita, yaitu penyakit kusta, boleh Tuhan Yesus sembuhkan. Karena ia percaya kuasa dan mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupannya. Dan begitu pun juga dengan kita adik-adik. Ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan, setiap permasalahan Tuhan mampu selesaikan dan pulihkan. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, ketika kita bawa doa bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini di awal tahun 2021 banyak mengalami bencana, banyak mengalami musibah. Tapi yakinlah dan percayalah, Tuhan mampu memulihkan bangsa kita, Tuhan mampu memulihkan permasalahan dan pergumulan kita, dan Tuhan mampu menolong dan menyertai kita melewati pergumulan kehidupan kita sehari-hari. Itu poin ketiga adik-adik. Selalu yakin dan percaya Tuhan boleh mampu untuk memulihkan dan menolong kita. Di poin yang keempat kita bisa lihat adik-adik. Di situ adalah kita tetap percaya. Di sini di ayatnya yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Di ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Di sini Tuhan Yesus mau untuk si orang kusta ini, setelah disembuhkan, setelah mengalami mujizat, kita boleh tetap yakin dan percaya. Kita boleh bersyukur senantiasa. Dan kita boleh yakin bahwa semua pergumulan dan permasalahan kita itu boleh Tuhan mampu pulihkan. Tapi apa? Tapi syaratnya adalah kita harus tunduk terhadap setiap kehendaknya. Itu adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kita adik-adik. Dimana ketika kita sudah menerima pertolongan Tuhan, dimana ketika kita sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan boleh memulihkan dan menolong kita, kita boleh tetap
tunduk, taat, setia kepadanya. Karena terkadang banyak orang Kristen yang memang aku percaya Tuhan mampu memulihkan, aku percaya Tuhan mampu menjawab doa-doaku, tapi dia tidak mau menyerahkan kehidupannya. Ia tidak mau menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan boleh sertai, untuk boleh kita mengikuti segala kehendak dan perintahnya. Kita hanya sekedar omong doang ketika kita percaya, tapi kita tidak mau menyerahkan kehidupan kita sebagai cerminan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita di sini dituntut untuk tunduk kepada Tuhan, untuk tetap setia dan taat akan setiap firman dan kehendak Tuhan. Dan di bagiannya poin yang terakhir, poin yang kelima adalah mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu patut kita syukuri. Bersyukurnya lewat apa? Bersyukurnya lewat kita, kehidupan yang sudah Tuhan boleh perbaharui melalui mujizat yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, itu boleh kita jadikan kesaksian dalam kehidupan kita. Kesaksian lewat tutur kata dan perilaku kita. Apakah kita mencerminkan kasih Kristus? Itu adik-adik PR untuk kita semua. Mungkin hidup kita masih penuh dengan dosa. Mungkin kita masih belum bisa mengontrol kehidupan kita untuk sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Dari sini kita boleh belajar adik-adik untuk mengikuti kehendak Tuhan. Setiap mujizat dan pertolongan yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kita, kita jadikan itu kesaksian. Kita boleh tetap bersyukur. Dan pastinya kita boleh menjadikan kehidupan kita sebagai saksi nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui tutur kata dan perilaku adik-adik sehari-hari, kakak yakin dan percaya, adik-adik boleh dipakai Tuhan, adik-adik boleh menjadi saksi Kristus, dan menjadi garam dan terang di tengah kehidupan adik-adik. Kiranya firman yang boleh kita dengar di pagi hari ini, adik-adik boleh praktekkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita respon firman Tuhan itu dengan lagu dari Kidung Muda Mudi 105, bait yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Dan kata-kata selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk
Pertama kami berdoa untuk orang tua kami ya Bapak, kiranya Bapak panjangkan umur untuk orang tua kami, kiranya Bapak juga berikan mereka berkat dan juga berikan mereka kesehatan jasmani dan juga rohani ya Bapak. Ya Bapak, kami Bapak juga berdoa untuk studi adik-adik kami dalam sekolah, kiranya Bapak menyertai mereka dalam pendidikan mereka, supaya mereka semua bisa menjadi anak-anak yang berprestasi dan juga bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami Bapak juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Bapak mau bantu Bapak Presiden Jokowi dan beserta jajaran dan juga dari yang tertinggi sampai yang terkecil dalam menghadapi situasi seperti ini. Kiranya Bapak membantu kami semua supaya kami semua bisa keluar dari pandemi ini dan hidup kami bisa normal kembali ya Bapak. Ya Bapak, kami Bapak juga berdoa untuk gereja kami ya Bapak, gereja berapa kasih. Kiranya Bapak mau sertai gereja kami, kiranya Bapak juga mau pakai Bapak Pendeta KMJ, Bapak UKH tuh, supaya bisa menjadi KMJ yang lebih baik dan menjadi pendengar yang baik bagi keluhan jemaatnya Bapak. Ya Bapak, kami Bapak juga berdoa untuk orang-orang sakit, kiranya Bapak menyertai, sembuhkan mereka dari penyakit ada di rumah sakit ataupun ada di rumah ya Bapak. Ya Bapak, kami Bapak juga berdoa untuk orang-orang miskin, kiranya Bapak menyertai mereka supaya mereka bisa mendapatkan berkat yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami Bapak juga berdoa untuk pelayanan kami sebagai kakak layan, kiranya Bapak mau turut campur dalam kami melayani, supaya ke depannya kami bisa melayani dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, doa kami ini kami alaskan bukan nama lain tapi hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Bapa lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita antarkan persembahan kita dengan pujian dari Kidung Muda Mudi 129 ayat yang pertama. Ku beroleh berkat, dan kata-kata selanjutnya. Mari kita serahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang boleh kami terima melalui kedua orang tua kami. Bapa, kuduskanlah persembahan ini, dan kiranya persembahan ini juga boleh berguna bagi perluasan kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu di gereja Anugerah Bapa. Kau boleh menjaga orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan di gereja. Kami serahkan semua ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kidung Muda Mudi 13
ayat yang pertama. Kidung Muda-Mudi 131 bait yang pertama. Tiap langkahku dan kata-kata selanjutnya. Tiba saatnya kita menutup ibadah di minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang boleh memberikan waktunya kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan untuk boleh memuliakan, memuji, dan mendengarkan serta mempraktekkan firman yang boleh kita dengar tadi secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup ibadah kita di pagi hari ini dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, yang boleh selalu mengingatkan kami anak-anak-Mu melalui firman yang boleh kami dengar dan pelajari bersama-sama tadi Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang dan garam serta berkat bagi orang-orang sekitar kami melalui tutur kata dan perilaku kami. Mampukan kami untuk kami boleh tetap mensyukuri apapun yang kami hadapi di saat ini Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau boleh menolong dan Engkau boleh menyertai serta memulihkan kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Begitu juga dengan Engkau sudah mentahirkan dan menyembuhkan orang kusta, begitu pun juga kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mau memulihkan dan Engkau boleh memberkati kehidupan kami selama 1 minggu ke depan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar tadi boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami Roh Kudus-Mu, sertai kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami selama 1 minggu ke depan. Kiranya apapun yang kami lakukan selama 1 minggu ke depan itu boleh memuliakan nama-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami tutup ibadah ini di pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan inilah kami anak-anak-Mu. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you all. See you next week. Bye-bye. Terima kasih adik-adik sudah beribadah bersama kami dalam IHMPT Januari tanggal 24. Terima kasih dan jangan lupa untuk adik-adik meninggalkan komen untuk kami bisa memfollow up apa semua yang ada di dalam komen tersebut sehingga kami tahu adik-adik sangat berpartisipasi dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.